Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, pasukan militer Ukraina menggelar latihan perang di wilayahnya untuk mengimbangi eskalasi militer Rusia di dekat wilayah perbatasan. Sebelumnya pasukan militer Rusia juga telah menggelar latihan perang di perbatasan utara Ukraina. Tak mau kalah dengan latihan tempur Rusia, pasukan Ukraina juga mengadakan latihan perang untuk menghadapi ancaman serangan Rusia. Sejumlah kendaraan tempur dan pengerahan pasukan dikerahkan untuk bersiap melawan jika Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina. Sebelumnya, Rusia mengerahkan sejumlah tank melintasi Belarusia untuk melakukan latihan menembak selama 5 hari. Latihan ini dilakukan saat konflik Ukraina dan Rusia kian memanas. Dilihat dari perbandingan kekuatan militer kedua negara yang tengah bersitegang ini, Rusia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih unggul. Saat ini, Rusia memiliki 900.000 anggota militer aktif, sementara Ukraina hanya 209.000 anggota militer. Dari kekuatan alat tempur, Rusia juga memiliki 12.420 alat tank, sementara Ukraina memiliki 2.596 tank, dan Rusia memiliki 7.571 artileri, sementara Ukraina hanya 2.040 artileri. Bantuan untuk Ukraina dikerahkan. NATO dan Amerika Serikat dengan menambah lebih dari 900 anggota pasukan Amerika Serikat ke Rumania dan mengerahkan resimen kavaleri kedua dari Jerman ke Rumania. Walaupun ketegangan antara Ukraina dan Rusia kian memanas, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa berharap tak ada perang antar kedua negara karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Terkait situasi di Ukraina dan Rusia yang memanas, kita sudah terhubung dengan WNI di Moskow yang juga pengamat Rusia dan politik internasional yang beberapa waktu terakhir juga memantau intens bagaimana kondisi di Ukraina, Raymond Sihombing, dan juga kita sudah terhubung dengan pengamat militer CSIS, Gilang Kembara. Selamat sore, Mas Gilang, juga Pak Raymond, apa kabar? Selamat sore. Sore. Baik-baik saja. Sore waktu Jakarta, saya ke Mas Raymond dulu, selamat siang waktu Moskow. Di sana kondisi sekarang bagaimana di Ukraina khususnya dengan ketegangan eskalasi yang mulai terasa antara Rusia dan Ukraina? Mas Raymond, suaranya belum terdengar, kita akan perbaiki Ya, sambungan. sudah terdengar ya? Oke, sekarang sudah tergabung kembali. Silakan Mas Raymond, soal kondisi WNI di sana seperti apa dengan eskalasi yang terjadi? Terima kasih. Di Ukraina maupun di Rusia sampai saat ini Presiden Ukraina sendiri Vladimir Zelensky sudah mengumumkan bahwa untuk warga negaranya untuk tidak panik dan juga untuk warga negara asing dan bahkan beberapa kali dalam telepon dengan pemimpin negara Amerika ya, Presiden Amerika Joe Biden meminta supaya tidak terlalu panik dan menimbulkan rasa panik untuk yang merugikan investor yang dari Ukraina. Sampai waktu itu tersebut angka 20 juta dolar keluar gitu dari Ukraina begitu ya. Jadi sebenarnya situasi di Ukraina bahkan di Kiev sendiri, di kota Kiev ada beberapa komunitas diaspora Indonesia yang menikah dengan orang Rusia Ukraina yang tinggal di sana mengatakan situasi biasa-biasa saja sama seperti di Moskow. Jadi memang rakyat di Ukraina maupun Rusia mengikuti ya perkembangan. Jadi ada yang pro di Rusia, ada yang pro Ukraina, ada yang pro Rusia, sebaliknya juga begitu di Ukraina. Jadi situasi tetap tenang. Dubes kita di Ukraina di Kiev juga mengatakan untuk tidak panik dan tidak pernah akan ada evakuasi. Begitu juga Pak Jose, dubes kita di Moskow, mengatakan Moskow aman dan Rusia aman, artinya tidak akan ada perang begitu. Jadi sudah terkonfirmasi oleh pimpinan kita di embassy. Jadi di highlightnya tidak akan ada perang, itu jaminannya sejauh ini, begitu ya Mas Raymond. Tapi bicara soal kondisinya, apakah ada pengetatan penjagaan militer di beberapa titik meskipun di Kiev, Ukraina tadi dikatakan bahwa tenang saja situasi di sana? Ya, di beberapa titik khususnya di perbatasan antara Ukraina dengan Rostov, dengan Rusia, Rusia Selatan, memang ada pengetatan penjagaan. Lalu jalur kereta api dari Ukraina yang dulu ke Rusia sekarang sudah dibatasi. Begitu juga
sebaliknya, sekarang kalau orang mau keluarga atau anggota keluarga yang mau pergi dari Rusia mungkin ke Ukraina melewati negara ketiga dulu biasanya, begitu. Oke. Jadi dan sebaliknya juga seperti itu. Itu hal yang biasa ya, karena lagi ada konflik secara politis. Ya. Menurut saya ini lebih ke politis daripada Oke, militer begitu. jadi hal yang politis, tapi dari sisi militer dan politik kita akan tanyakan juga ke Mas Gilang. Jadi kondisi sekarang bagaimana kita membacanya? Karena satu, Rusia dan Ukraina sudah sama-sama menggelar latihan militer. Yang kedua juga ada NATO sudah masuk ke sana, mengirimkan pasukannya. Pula Amerika Serikat masuk. Kalau sudah ada aroma-aroma politik begini kan jadi apa ya? Kita katakan eskalasinya tidak bisa dikatakan biasa-biasa saja begitu ya Mas Gilang? Betul. Memang kita tidak bisa secara pasti menyatakan bahwa konflik tidak akan terjadi. Karena memang seluruh tanda-tandanya sepertinya menunjukkan bahwa akan terjadi suatu pertikaian ya. Tetapi kita tidak tahu intensitasnya seperti apa. Pertikaian bisa terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi, tetapi itu yang tentu kita tidak ingin adakan, atau bisa terjadi dalam intensitas yang sangat rendah, termasuk dalam ranah yang kadang-kadang kita tidak bisa lihat. Mungkin bisa jadi ranah cyber, atau bisa jadi bantuan Rusia terhadap beberapa, kita ketahui masih ada pemberontakan di sebelah sisi timur Ukraina. Mungkin ada saja bantuan terhadap masyarakat Rusia yang ada di wilayah Ukraina timur tersebut. Jadi kita sepertinya melihat arah angin memang ke sana, tapi tentu kita terus berharap agar ada suatu keputusan diplomatis yang dapat mencegah adanya konflik terbuka, tidak hanya bagi Ukraina dan Rusia, tapi mungkin juga terhadap Rusia dan NATO. Nah, keputusan diplomatis ini siapa yang bisa ambil peran untuk menengahinya? Kalau PBB bilang kan ya diharapkan jangan ada perang gitu. Tapi siapa yang bisa jadi penengah antara masing-masing pihak yang sudah kadung banyak ya, dan kita katakan bahwa pihak-pihak adidaya yang turun tangan? Memang ini sepertinya sudah secara kaliber politik ini kita susah ya mencari penengah yang mempunyai kepentingan, yang tidak mempunyai kepentingan dalam melihat satu konflik. Seperti maksud saya adalah semuanya tentu ingin melihat adanya perdamaian di wilayah tersebut. Tapi kalau kita dengar beberapa saat yang lalu ada tawaran dari Turki, dari Presiden Erdogan untuk menengahi permasalahan ini. Tapi kita juga terus mengingat bahwa Turki tetap bagian dari NATO. Tapi kita tahu bahwa sebagai negara yang berdaulat, Turki memang mempunyai kedekatan ke Rusia dan juga ingin melihat bahwa tidak ada konflik yang terjadi di kisaran Laut Hitam contohnya, yang juga dikuasai oleh Angkatan Laut Rusia. Tapi kalau kita mencari siapa yang bisa menjadi penengahnya itu cukup sulit, karena semua yang berperan di sini, Amerika, Eropa, NATO, dan Rusia, terus melakukan diplomasi, terus melakukan perbincangan, diskusi untuk mencari titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ini yang masih sulit sampai sekarang ya kalau kita berpikir dengan pihak-pihak yang terlibat tadi. Saya balik lagi ke Mas Raymond, yang menarik begini. Tadi kan dikatakan bahwa diminta warga tenang, tidak akan ada perang, begitu jaminan dari otoritas. Tapi di perbatasan tetap ada penjagaan militer. Di sisi lain juga Menlu AS terakhir Antony J. Blinken mengatakan bahwa lebih baik, saya kutip, mempertimbangkan untuk segera pergi. Nah, ini apa maknanya jadi untuk warga yang di sana? Tentu ini kan harus dibaca juga. Saya pikir itu sebuah retorika politis ya, artinya Amerika dalam mencapai satu tujuannya, seperti kalau kita lihat sejarah mulai dari Perang Dingin yang pertama sampai Perang Dingin kedua, karena mantan Presiden Rusia yang sekarang jadi kepala ketua partai Rusia Bersatu udah bilang tahun 2019 waktu itu dia bilang sudah dimulai Perang Dingin kedua, dan ini memang Perang Dingin kedua. Jadi ada tujuan tertentu yang kita belum tahu ujungnya kemana. Tapi bahwa sebagai WNI dan banyak warga negara Rusia dan Ukraina yang tahu permasalahan ini, yang persis tahu akar permasalahan ini, pasti akan tetap tenang-tenang saja. Di perbatasan, ya betul, situasinya berbeda. Once salah satu pihak, baik dari Ukraina maupun dari Rusia, sebenarnya di perbatasan lebih banyak pasukan NATO daripada pasukan Ukraina ya. Perbatasan Rusia dengan Ukraina, karena Rusia sendiri sudah pernah bilang, dan itu memang prinsip buat Rusia, dan ada dalam doktrin perang Rusia, mereka nggak akan perang sebangsa atau Slavian gitu ya, bangsanya sendiri, karena masih sebangsa ya kalau kita lihat ini kan ya. Bangsa Slavian. Jadi saya pikir
perangnya bukan Ukraina dengan Rusia, dan kita semua tahu gitu antara siapa dengan siapa. Nah, bicara soal ini, Mas Raymond, tentu kan masyarakat juga perlu mencerna akar permasalahannya, akar konfliknya seperti apa gitu, secara sederhana, secara awam untuk mengerti ini, Mas Raymond. Ya, sebenarnya akar permasalahannya itu pada 21 November 2013, awalnya ketika terjadi demonstrasi di ibu kota Ukraina, di Kiev. Di lapangan Maidan, mereka menuntut agar Presiden Viktor Yanukovych untuk segera menandatangani penggabungan Ukraina dengan Komunitas Ekonomi Eropa, Uni Eropa. Tapi kemudian Viktor Yanukovych mundur segala macam karena dia memang pro-Rusia, begitu ya. Akhirnya demonya semakin besar sampai akhirnya terjadi Euromaidan. Dari sisi Rusia itu dianggap sebagai pemberontakan melawan pemerintahan yang sah karena memang itu rebels, yang menamai dirinya sebagai pravi sektor dalam bahasa Rusia atau sektor kanan, yang dibiayai oleh negara-negara barat, seperti itu, didukung lah minimal ya. Lalu kemudian karena quote and quote barat menguasai Ukraina bagian barat yang dekat dengan Eropa Barat, maka Rusia juga merasa dirinya berhak untuk mengambil pangkalan perang di Crimea sebagai bagian dari perjanjian setelah pemecahan Uni Soviet menjadi beberapa negara dengan Ukraina. Karena sebenarnya Ukraina punya perjanjian itu, dan itu diambil wajar saja karena di situ inventaris militer Rusia. Dan juga secara strategis militer dan ekonomi itu penting sekali menjaga Sevastopol, kota Sevastopol, dan kota mereka bilang Palu Ostrov ya, atau setengah pulau ya, Crimea, seperti itu. Oke, saya tanya ke Mas Gilang. Jadi kalau bicara soal kepentingan, siapa yang paling punya kepentingan? Satu. Yang kedua, membaca arah tadi. Kalau ada proyeksinya dianggap perang dingin, mungkin yang terjadi itu apa tujuan yang akan dicapai? Jadi memang kalau kita berbicara dari kepentingan kedua negara ya, memang sama-sama kalau kita lihat dari Ukraina. Ukraina menganggap bahwa dirinya mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan kemana masa depannya dapat diarahkan. Setelah mundurnya atau perginya Presiden Yanukovych di 2014, Ukraina memutuskan untuk mengejar arah ke Barat, ke Uni Eropa. Dan bagi Rusia ini tidak bisa diterima karena dilihat bahwa Ukraina seperti tadi dibilang sebangsa dengan bangsa Rusia, dan itu membuat mereka merasa kenapa ada perpecahan di sini. Dan Rusia ingin agar Ukraina terus bersama atau setidaknya membangun masa depan yang kira-kira bersama-sama. Tetapi karena ada perpecahan, terutama perpecahan yang dilangsungkan secara revolusioner ya di tahun 2014 itu merasa bahwa Rusia perlu melakukan suatu kebijakan yang lebih keras untuk terus menjaga agar Ukraina tidak lepas dari orbit mereka. Oke. Nah, kalau Mas Gilang membacanya pengerahan pasukan AS juga NATO di perbatasan Rumania dan Ukraina, ini apa yang dituju sebenarnya? Maksudnya? Kebijakan dari pihak NATO dan juga negara-negara seperti Amerika Serikat untuk menaruh pasukan di wilayah Ukraina memang sifatnya pertama untuk melakukan suatu deterrence, untuk satu pencegahan agar sebuah prediksi bahwa Rusia akan menyerang bulan Januari atau minggu kedua Februari atau apa itu tidak terjadi. Dengan dipublikasikannya bahwa ada pasukan asing yang masuk, itu memberitahukan kepada publik bagaimana besarnya skala konflik ini dapat terjadi. Dan apabila Rusia terus melakukan tindakan koersifnya yang dianggap oleh Barat sebagai koersif, maka akan terjadi suatu pertumpahan darah atau suatu konflik terbuka. Dan ini diharapkan tidak terjadi, maka dari itu dibuat suatu kebijakan untuk menaruh pasukan-pasukan untuk mencegah terjadinya invasi kembali atau invasi dari Rusia ke dalam Ukraina. Kalau di Rusia sendiri, Mas Raymond melihatnya bahwa tadi menaruh penjagaan militer di beberapa titik sebagai mencegah invasi kah atau sebaliknya? Sebenarnya sesuai dengan konstitusi, dan setiap negara pasti punya ada di dalam konstitusi masing-masing bahwa Rusia berhak melakukan dislokasi kekuatan militernya di dalam teritori internal Rusia. Itu yang perlu digarisbawahi. Tapi kan sebenarnya di Rusia ada prinsip tidak ada api maka tidak ada asap. Nah, api ini dimunculkan oleh, sebenarnya kalau kita narik ke belakang, ini yang banyak tidak diketahui orang di Indonesia, bahwa
Sea ya, ada latihan militer pada bulan Juni 2021 yang bertujuan buat Rusia itu memanas-manasi Rusia. Kemudian Rusia sempat bilang ya oke, kita lihat nanti, we'll see gitu ya. Akhirnya mereka mengerah latihan militer bersama dengan Belarus dan Cina seperti itu. Jadi buat saya ini sebenarnya lebih ke bagaimana Rusia bertahan sebagai negara dengan kedaulatan yang punya hak untuk mempertahankan wilayahnya, karena Putin sendiri bilang mereka yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke mereka, karena kan Barat terus merapat ke Eropa Timur seperti itu ya. Mas Raymond, apa yang membuat warga di Ukraina maupun Rusia hingga saat ini yakin bahwa ini hanya sebatas cywar, tidak akan ada invasi? Ya, pertama-tama karena ada satu analisa yang itu terkenal sekali, kalau bisa dibaca ada di Levada Institute, bahwa Amerika Serikat sendiri sebagai inti dari NATO tidak akan berani menggelar perang terbuka dengan Rusia di Ukraina. Kita tahu sendiri intinya itu di NATO siapa, begitu. Karena ada kepentingan politik di situ, lalu Eropa Barat sendiri sekarang beberapa negara akan mengadakan pemilihan umum, jadi mereka butuh dilihat di publik sebagai pembawa damai, pembawa mir gitu dalam bahasa Rusia. Jadi yang ditekankan oleh Rusia sebenarnya dalam permintaan Rusia kepada NATO dan Amerika Serikat adalah bahwa Ukraina harus menaati apa yang sudah diperjanjikan antara Ukraina, lalu pemberontak separatis ya di DNR, negara Donetsk dan negara Lugansk di Minsk pada tanggal 12 Februari 2015, yaitu Minsk Agreement. Tapi Minsk Agreement sendiri sesuai dengan laporan OSCE ya, organisasi untuk pengamat security di Eropa, itu kita bisa bilang juga West East Organization. Banyak yang tidak atau banyak yang dilanggar oleh Ukraina sendiri, dan sekarang arah-arahnya memang Amerika akan mendorong Ukraina, Eropa Barat juga akan mendorong Ukraina untuk melaksanakan itu. Isinya salah satunya adalah gencatan senjata di Ukraina Timur. Jadi Rusia kenapa dia membantu Ukraina Timur, karena Rusia merasa semacam terzolimi karena orang-orang Ukraina yang berbahasa Rusia ditekan sejak terjadinya pemberontakan 2014 versi Rusia ya. Versi Ukraina itu adalah demokratisasi dan lain sebagainya. Oke, saya berikutnya menarik kalau tadi penjelasannya Mas Raymond. Saya dalami lagi ke Mas Gilang. Sebenarnya kalau nanti terjadi, misalnya terjadi konflik terbuka, itu apa untungnya untuk Eropa? Saya rasa nggak ada untungnya sama sekali buat Eropa. Tapi kalau saya lihat, misalnya saya balikin untuk Rusianya itu sendiri, salah satu alasan juga mengapa Rusia sangat menekan Ukraina, karena ada kekhawatiran apabila Ukraina itu berhasil masuk ke dalam organisasi NATO, maka tidak ada jaminan bahwa Ukraina tidak akan menggunakan NATO, tidak akan meminta bantuan NATO untuk mengambil kembali wilayah yang telah dicaplok oleh Rusia, yaitu Crimea, dan juga untuk mengambil alih wilayah yang breakaway province mereka di Ukraina Timur. Sehingga bagi Rusia ini semacam sudah mendekati titik terpojokkan sekali. Jadi ada pilihan bagi mereka untuk terus menekan bagi Ukraina, tidak untuk bergabung dengan NATO. Kembalilah kepada perjanjian Minsk 2015 dan mari kita capai kesepakatan untuk perdamaian. Bisakah ini dikaitkan dengan ini? Terakhir kan pernyataan dari Rusia saat NATO mengatakan pihaknya sudah menempatkan pasukan dalam siaga dan juga menempatkan pasukan di Eropa Timur. Aksi itu dapat kecapan dari Rusia dan menyebutnya sebagai histeria Barat. Nah, inikah yang harus dipantau, Mas Gilang? Sama Mas Raymond juga nanti terakhir. Ya, betul. Memang ini bagi Rusia ini terus-menerus seperti propaganda ya, bahwa tidak ada ancaman nyata. Memang Rusia menempatkan pasukan di wilayah perbatasan, tetapi memang pada nyatanya itu adalah wilayah teritori mereka sendiri. Memang dalam kacamata Barat memang dilihat bahwa keseluruhan pasukan yang mengitari perbatasan Ukraina ini dari dalam Rusia sampai ke negara Belarusia ini merupakan ancaman nyata kepada Ukraina. Tapi sejauh ini memang tidak ada aksi-aksi yang lebih lanjut. Dan dengan ditaruhnya pasukan NATO di perbatasan Rusia, maka ini playing into the Russian atau the propaganda Barat yang dimainkan oleh Rusia. Jadi terakhir Bung Raymond, jadi yang diharapkan tentu saja tidak ada konflik terbuka begitu ya? Betul. Karena sebenarnya permintaan Rusia terhadap Barat dan Amerika begitu simpel ya. Jadi agar NATO kembali ke perjanjian tahun 1997 untuk tidak melebarkan sayapnya atau pengaruhnya ke Eropa Timur, apalagi negara-negara ex-Uni Soviet. Lalu yang kedua permintaannya adalah agar prinsip waktu NATO itu didirikan kan
tidak mengamankan atau tidak menjamin keamanan negaranya dengan mengorbankan keamanan negara lain, dan itu yang sekarang ditekankan oleh Rusia. Itu dari sisi Rusianya. Oke, baik. Ini Ukraina, semoga bisa ada banyak sekali keuntungan yang bisa mereka dapat, Ukraina dapat dengan bantuan Barat begitu. Seperti kemarin Emmanuel Macron akhirnya memberikan jaminan bantuan kepada Ukraina begitu, sama seperti negara-negara Barat lain. Yang diharapkan tentu saja tidak ada konflik terbuka dengan apapun nanti tujuan dari cyber yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini dengan latihan militer masing-masing negara. Terima kasih atas waktunya Mas Raymond Siombing, terima kasih juga Mas Gilang Kembara telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu.